Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Saligan Official. Pada episode kali ini saya akan memberikan informasi tentang arus mudik pada tahun 2021. Dimulai dari peraturan pemerintah hingga informasinya langsung dari agen transportasi terkait. Dan jangan lupa untuk klik like and subscribe dan simak selengkapnya hanya di Saligan Official. Inilah berita selengkapnya. Mendengar peraturan pemerintah tentang mudik pada tahun 2021 yang masih simpang siur ini, kami pun mencari informasi lebih jelas dari berbagai sumber, mulai dari media sosial hingga agen transportasi terkait. Berikut adalah informasi arus mudik pada tahun 2021 khususnya untuk jalur selatan. Menurut informasi dari Kakor Lantas menyatakan bahwa tidak akan mempersulit masyarakat yang ingin pulang kampung sebelum jadwal pelarangan mudik, yaitu pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sedangkan informasi dari Menteri Perhubungan akan ada kelonjakan transportasi hingga mencapai 11,8 juta pada mudik tahun ini. Dan akan ada juga beberapa penyekatan untuk jalur-jalur mudik hingga ke jalur alternatif. Larangan kendaraan darat seperti bus penumpang, kendaraan perseorangan hingga sepeda motor. Berikut adalah informasi yang kami dapatkan dari salah satu awak kabin bus terkait. Mbak, saya mengganggu sini. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Deris, Mas. Iya. Mbak Deris ini sudah jurusan Kawunganten kemana ini? Kalau saya kebetulan megang jalurnya jurusan Kawung Anten, Grogol Kalideres. Kalau itu masalah mudik nanti diperbolehkan nggak? Kalau untuk permasalahan mudik, ini kita belum bisa memastikan secara pasti karena memang ada beberapa aturan yang harus kita taati gitu ya. Terlebih sekarang banyak informasi dari baik pemerintah, dari media sosial ataupun dari media elektronik lainnya. Itu memang betul banyak beredar sekali mengenai tentang permasalahan mudik. Ada simpang siur dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei itu kita dilarang mudik ataupun pemudik dilarang pulang kampung. Tetapi kalau dari kita moda transportasi khususnya untuk bis premium, selama belum ada aturan yang pasti, sebelum ada informasi yang pasti, kemungkinan besar kita tetap beroperasi. Tapi kalau misalkan memang harus ada anjuran yang sudah betul-betul paten, sudah betul-betul pasti, kemungkinan besar kita pun akan mengikuti aturan tersebut. Tetapi kalau untuk memastikan bisa mudik atau enggaknya, kita juga masih diambang ya memang simpang siur gitu, belum bisa memastikan. Yang terpenting ya mudah-mudahan dengan adanya situasi yang memang betul-betul, kalau misalkan memang COVID itu sudah agak baik, mudah-mudahan bisa membantu lah untuk moda transportasi gitu ya, khususnya nggak hanya di transportasi mobil aja atau bis aja, mudah-mudahan transportasi yang lainnya seperti kereta api, pesawat, kapal laut dan lain sebagainya bisa tetap beroperasi karena memang betul-betul itu sebuah mata pencaharian kita gitu ya. Kalau misalkan dibatasi ya apa boleh buat gitu kan, kita ya untuk kedepannya gimana gitu, tapi mudah-mudahan sih harus ada peningkatan ataupun harus ada perubahan dari tahun ke tahun. Dari tahun kemarin kita di lockdown nggak bisa mudik. Iya. Mudah-mudahan tahun sekarang kita bisa mudik, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Ini mohon maaf saya nggak pakai masker karena sayanya lagi beres-beres mobil gitu. Mudah-mudahan mudik tetap diadakan, tetapi para penumpang dan juga awak kabin bisnya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, Mbak tahu nggak dari Menteri Perhubungan katanya kan boleh mudik, tapi yang penting penumpang itu harus menunjukkan surat swab. Iya betul apa enggak? Kalau masalah itu sih pernah dengar ya, jangankan untuk mudik tahun sekarang, dari tahun kemarin bahkan bulan-bulan kemarin pun memang sudah ada anjuran seperti itu, di mana pemudik itu harus membawa surat tes swab ataupun rapid test dan lain sebagainya. Tetapi untuk bulan-bulan ke belakang, khususnya di transportasi bis, kita tetap aman-aman aja kok, belum ada aturan yang memang betul-betul paten. Tetapi kalau untuk mungkin bulan depan itu sudah harus seperti itu, ya mau nggak mau penumpang harus mematuhi aturan tersebut, dimana harus membawa surat swab ataupun rapid test dan lain sebagainya. Ya hitung-hitung
mereka mau mudik gitu ya, otomatis mereka pun pasti mau gak mau mengikuti aturan tersebut gitu. Yang terpenting kalau memang itu harus dianjurkan, ya kenapa tidak gitu Pak. Iya, pesan dari Mbak gimana? Nanti misalkan diperbolehkan mudik atau tidak boleh mudik, gimana Mbak? Pendapat Mbak? Kalaupun harus diperbolehkan mudik, ya para penumpang diusahakan harus tetap bisa menjaga protokol kesehatan gitu ya, baik itu memakai masker ataupun menjaga jarak dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun nanti jangan sampai ketika ada pemudik nanti ada simpang siur mengenai COVID-19 lagi, ke kitanya malah jadi bikin rugi gitu ya. Kalau misalkan memang pemudik harus bisa mudik gitu ya, ya mau nggak mau untuk penerapan protokol kesehatan harus tetap selalu diterapkan. Kalaupun tidak bisa mudik, ya mau nggak mau kitanya harus legowo gitu ya, nggak bisa mudik gitu. Tapi mudah-mudahan sih, saya berharap mungkin dengan rekan-rekan yang lainnya pun mudah-mudahan pemudik itu masih bisa diberangkatkan ataupun masih bisa untuk mudik. Iya, dari hati kecil Mbak mintanya mudik, nanti bisa mudik nggak? Kalau Boleh dari mudik? hati kecil saya sih pengennya harus bisa mudik gitu ya, karena saya sendiri pun sama gitu kan, pengen mudik lah. Terus apalagi untuk kumpul keluarga dari tahun ke tahun, mungkin biasanya kumpul keluarga momen tahun sekali lebaran gitu kan, tahun kemarin aja gak mudik, kenapa tahun sekarang pun nggak bisa mudik lagi gitu. Tapi dalam hati kecil saya sih inginnya masih tetap bisa mudik gitu, meskipun ada aturan-aturan tertentu. Yang terpenting kita bisa kumpul keluarga, terus bisa saling mendorong, saling membantu lah satu sama lain. Mungkin kita dari moda transportasi, kita pun untuk mata pencaharian harus tetap bisa berjalan gitu kan. Terus bisa membantu para pemudik juga untuk mudik dari kampung ke kampungnya, ataupun nanti arus balik pun seperti itu. Tapi intinya kepengennya mudik lah ya nanti ya. Intinya garis besarnya tetap mudik harus gitu. Iya, terima kasih ya Mbak. Ya, mari sama-sama Pak Ahmad. Demikianlah informasi yang kami dapatkan dari salah satu awak kabin bus perjalanan. Semoga mudik pada tahun 2021 ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sebagai warga Indonesia yang patuh akan peraturan pemerintah, sepatutnya menggunakan protokol kesehatan dengan baik dan benar agar terhindar dari pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dan sampai juga kita di penghujung acara. Nantikan informasi selengkapnya hanya di Salikan Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.